Halo semua, barengan Clipper lagi di sini. Gak bosan-bosan saya ucapkan terima kasih buat yang masih anteng mengikuti channel ini untuk terus berusaha menyajikan review film terbaik untuk kalian simak. Dan untuk kali ini, Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang berjudul The Shining tahun 2023. Bercerita tentang nasib tragis seorang pria jomblo saat ia dijebak di sebuah lembah oleh komplotan remaja psikopat. Bahkan ia dipaksa untuk menemani seorang wanita yang memiliki kepribadian aneh dan mengerikan. Lalu apa yang sebenarnya diinginkan para psikopat muda ini? Apakah kesenangan semata? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari suasana sore di sebuah gurun yang berada di negara bagian California. Lalu tiba-tiba seorang bocil belok dekil dan entah anak siapa sedang berjalan sambil menikmati sesuatu yang mengerikan. Tak jauh dari lokasi si bocil, kita beralih ke seorang fotografer majalah langit bernama Alan yang bela-belain ke tengah gurun hanya untuk melakukan pemotretan. Karena ternyata sebentar lagi akan terjadi gerhana matahari yang sudah lama ia nantikan. Pria jomblo yang hobi ngeker langit ini pun langsung mencari spot terbaik untuk memulai pekerjaannya. Singkat waktu, gerhana yang berlangsung selama beberapa menit kini sudah berakhir. Alan pun bergegas pulang sebelum hari keburu maghrib. Namun di tengah perjalanannya, ia melihat seorang bocah yang sepertinya sedang tersesat. Dan ternyata benar, bocah yang juga dekil ini mengaku jika ia sedang kehilangan orang tuanya. Lalu Alan mengajak si bocah naik mobil untuk mencari kedua orang tuanya itu. Tapi daripada ikut ke lokasi parkir, si bocah malah pergi dengan tergesa-gesa. Hey, wait up. When's the last time you saw your parents? Semakin jauh dari lokasi parkir, Alan terlihat heran dengan kelakuan si bocah yang terus pergi tanpa menyebutkan tujuannya. Terlebih ia khawatir hari keburu gelap hingga membuatnya tersesat di gurun yang super luas ini. Okay. Saat si bocah benar-benar pergi, Alan baru sadar jika dirinya sudah sangat jauh dari lokasi mobil. Sadar dirinya sudah tersesat, Alan kebingungan karena daerah seperti ini sudah pasti susah sinyal. Kemudian ia terus berjalan meski tak tahu harus ke arah mana. Setelah cukup lama berjalan, Alan yang sudah kelelahan akhirnya beristirahat di tengah suhu gurun yang super dingin. Keadaan pun diperparah oleh Salatri karena dari tadi siang ia belum makan dan minum. Tapi tiba-tiba, samar-samar ia mendengar nyanyian seorang wanita dari kejauhan. Dirasa wanita itu adalah seorang warga lokal, Alan berniat untuk meminta bantuan kepadanya. Ia pun bela-belain menuruni tebing curam hanya untuk meminta petunjuk arah pulang. Kesal karena assalamualaikumnya tidak dijawab, Alan akhirnya selonong boy dan langsung menceritakan apa yang sedang ia alami. Namun daripada menjawab, wanita yang bernama Alina ini malah mempersilahkan Alan duduk untuk mencicipi seblak modif hasil racikannya. Come here. It's warm in here. He said he lost his parents, and then I saw your house, and Melihat topping seblak yang entah daging apaan, Alan yang merasa geleh minta air putih saja, yang penting ada manis-manisnya. You look tired. yeah, I'll probably rest a moment. Melihat kebaikan Alina, Alan menduga bahwa alasan Alina tidak memberitahunya jalan, ya memang karena malam sudah semakin larut, hingga ia pun menerima tawaran Alina yang menyuruhnya untuk segera tidur.
Di keesokan harinya, Alan menyimpan duit ceban gope sebagai rasa terima kasih atas bantuan Alina kepadanya. Kemudian ia baru sadar ternyata rumah Alina berada di sebuah lembah yang dikelilingi tebing-tebing curam. Lalu tiba-tiba, Alan kaget karena tangga yang semalam kini cuma satu dan tak mungkin bisa ia gunakan untuk naik. Sambil menunggu Alina bangun, Alan yang kebingungan cara untuk pulang akhirnya melihat-lihat keadaan lembah yang dihiasi hal-hal unik bahkan terbilang aneh. Hey, I can't locate the ladder. Melihat Alina yang sudah bangun, Alan langsung menanyakan tentang keberadaan tangga. Lalu dengan santuinya Alina berkata bahwa tangga itu palingan lagi dipakai para bocil yang suka berburu layangan. Lah, Alan heran emang di daerah ini banyak orang gitu? Tak mau cuma bengong nungguin tangga, Alan pun nekat mendaki tebing tanpa menggunakan peralatan apapun. Singkat cerita, Alan tidak tahu lagi bagaimana cara untuk bisa meninggalkan lembah ini. Sementara Alina malah memikirkan baju kucel Alan, yang menurutnya harus segera ia laundry. Di hari kedua, Alan mencari segala sesuatu yang bisa ia gunakan untuk mendaki tebing. Hello? Tanpa terasa, Alan masih terkapar tak berdaya bersama seekor babi yang entah dilempar oleh siapa. Alan pun terus meraung kesakitan akibat palu yang ia gunakan malah nyocol di kakinya. Lalu ketika Alina datang menolong, Alan menceritakan jika semua ini adalah ulah beberapa bocah yang sempat ia dengar. Kondisi Alan yang kehilangan banyak darah membuatnya cuma terbaring di tempat tidur. Selama merawat si orang asing, Alina pun terus memantau karburatornya yang sebentar lagi akan memasuki masa subur. Di hari berikutnya, Alan yang sudah berangsur pulih berniat untuk mengecek tangga. Kali aja para bocah yang dikatakan Alina sudah mengembalikannya. Help me. Karena tangga masih belum kembali, Alan yang sudah muak memaksa Alina memarahi para bocah itu. Ia pun kesal dengan sikap Alina yang seolah tidak peduli dengan keinginan Alan yang harus segera pulang. Kemudian Alina menyuruh Alan untuk jangan mikirin pulang dulu, karena ia harus lanjut merawat luka soek di kaki Alan. Fucking care, just go. Get away from me. Okay. Huh? And I need to get out. Will you? Alan akhirnya punya harapan saat melihat dua orang remaja yang menemukannya. Lalu Alan menceritakan apa yang telah ia alami kepada orang-orang yang terdengar bersahabat ini. Lalu Alan disuruh untuk menunggu, karena mereka punya tali panjang yang bisa digunakan untuk menggereknya ke atas. Thank you. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. Saat tali sudah datang, Alan langsung mengikuti instruksi si remaja yang ternyata sangar juga. Sementara Alan yang sudah ngebet pulang cuma duduk manis berharap semua ini berjalan dengan lancar. Hey! Hey! Hello? Come on! Pull! Alan terlihat panik saat kedua bocah tadi berhenti menariknya. Hingga ia pun menduga jika mereka sengaja mengerjainya, seperti si bocah yang telah membuatnya tersesat. Pantes saja bau hangsur kabina-bina. Rupanya para remaja tadi sudah berkumpul dan sedang berusaha agar Alan tidak bisa keluar dari lembah ini.
Meskipun sudah diselamatkan lagi oleh Alina, Alan sudah tidak peduli karena yang ia inginkan hanyalah pulang. Di tengah kekesalannya, Alan pun heran terhadap para bocah yang terus-terusan mengganggunya. Lalu Alina menjelaskan bahwa para bocah itu dulunya adalah anak-anak yang tersesat yang disatukan oleh gurun ini. Ia pun memintanya untuk jangan lebay, karena para remaja itu palingan cuma ingin main-main saja dengan Alan. Ceyati. Alan tentu saja kesal saat Alina terkesan membela anak-anak nakal itu. Look, you can't be out here. You need rest. You belong now. Be silent. Works for me. Di keesokan harinya, kebencian Alan akhirnya menghilang saat mengetahui Alina ternyata wanita yang baik bahkan terhadap binatang sekalipun. Hingga sejak hari ini mereka semakin terlihat akrab dan saling membantu satu sama lain. Seperti halnya ketika Alan butuh baju ganti. We're in the desert, right? It's cool. Alan terlihat heran dengan perbuatan seorang bocah yang tiba-tiba memberikan suplai bahan makanan. Dan lebih anehnya lagi, Alina seperti sudah biasa menerima barang-barang dari mereka. Keadaan ini membuat Alan bertanya-tanya di tengah sikap Alina yang masih bungkam tanpa menjelaskan apa-apa. The other we saved for eggs. Singkat cerita, Alan yang sudah mabuk bertanya-tanya kok bisa-bisanya Alina hidup nyaman di tempat yang terisolasi seperti ini. Namun seperti biasa, Alina memilih diam dan lebih peduli akan kesehatan Alan. What is going on in that head of you? Okay. I can hear you! Alan kini sudah muak dengan kelakuan para pemuda yang terus-terusan mengganggunya. Ia pun meluapkan kemarahannya kepada Alina, yang ia anggap memiliki kepribadian aneh karena mau-maunya hidup berdampingan dengan para remaja barbar. What did they do to you? Untuk kedua kalinya Alan melihat Alina yang sedang membersihkan badan. Dan karena Alan sudah mabuk parah, nafsu jadahnya pun tergerak untuk segera menyodoknya. Di keesokan harinya, Alan seolah tak percaya karena ia sudah beradu songkol dengan wanita yang sebenarnya masih asing. Tapi meskipun demikian, perkawinan tanpa ijab kabul itu membuat Alan semakin lope kepada Alina. Beberapa minggu berlalu, Alan kini sudah terbiasa menjalani hari-hari bersama Alina. Ia pun begitu serius merawat tanaman cengkeh kesayangan Alina. Lalu tiba-tiba, si bocah yang biasa mengantarkan suplai kepo dengan apa yang sedang dilakukan oleh Alan. Kemudian Alan menawarkan tutorial cara menanam kepada si bocah yang bernama Lepus ini. Tawaran tersebut membuat Lepus tertarik dan berniat untuk berguru kepadanya. Bahkan saking senangnya, Lepus akan memberikan minuman AO lagi sebagai rasa terima kasihnya. Alan tentu saja heran dengan beberapa barang pria yang sudah terkubur di sekitar tanaman. Milik siapa ini? Ketika malam datang, Alan penasaran dengan foto jadul yang ternyata adalah neneknya Alina. Alina pun menceritakan bahwa si nenek adalah yang pertama tinggal di tempat ini. Lalu tiba-tiba, Alina berkata jika dirinya sedang hamil dari hasil hubungan jadah yang telah mereka lakukan. Antara kaget bercampur terkejut, Alan tidak menyangka produk songkolan kala itu ternyata menghasilkan orok. Kemudian Alina berjanji akan merawatnya, sekalipun Alan tidak mau mengakuinya sebagai anak. Sementara Alan terlihat kesal karena merasa sudah dijebak agar selalu mendampingi Alina di tempat yang terpencil ini.
Di keesokan paginya, Alan yang sedang berjogging kembali ditemui oleh Lepus. Tapi kali ini, Alan meminta agar Lepus membantunya ke atas agar ia mudah memberikan pelajaran bercocok tanam. Terlihat Lepus pun kebingungan, karena ia harus menunggu para seniornya pergi agar bisa mengambil tali dari markas mereka. Tapi tiba-tiba, percakapan mereka diketahui oleh salah satu senior Lepus. Alan pun terlihat khawatir dengan nasib Lepus yang sepertinya sedang terancam. Selang beberapa saat, Alina bertanya tentang percakapan Alan bersama Lepus tadi yang terdengar serius. Lalu ketika Alan menjelaskan, Alina ikut khawatir dengan Lepus yang katanya dibawa oleh seniornya. Ketika malam datang, Alan berusaha menjalin hubungan baik lagi dengan Alina. Terlebih hanya Alina lah yang bisa dijadikan teman plus istri palsu di tengah penderitaannya selama ini. Alina pun kembali bercerita bahwa sejak dulu nenek dan ibunya sudah biasa menjalani hidup di tempat ini. Karena bagi mereka, kehidupan di luar sangat buruk dan penuh dengan bahaya. Lalu di tengah kebersamaan mereka, Alan menunjukkan hasil jepretannya sebelum ia terjebak di tempat ini. Alina pun terlihat kagum apalagi saat mendengar apa yang dinamakan musik. Make it go again. It's good. Saat Alan dan Alina tertidur, mereka tidak tahu akan kelakuan komplotan pemuda yang sedang melakukan sebuah ritual di pinggiran tebing. Hingga di keesokan harinya, Alina dan Alan dikagetkan oleh jasad Lepus yang sudah tergantung dengan kondisi tubuh penuh luka. Dan ternyata, kejadian semalam adalah prosesi hukuman terhadap Lepus yang hampir membuat Alan keluar dari lembah. Alina benar-benar marah kepada Alan yang menjadi penyebab tewasnya Lepus. Lalu tiba-tiba, ia mengaku bahwa Lepus adalah salah satu anak kandung Alina. Sontak Alan pun semakin tidak mengerti dengan semua ini, terutama akan hubungan Alina dan para pemuda itu. Tapi yang pasti Alan menyesali perbuatannya yang berniat untuk bisa kabur menggunakan kepolosan Lepus. Beberapa bulan berlalu, Alan kini dikurung dan diperlakukan layaknya binatang. Keadaan ini membuat Alan akhirnya kena mental, hingga ia pun sudah berperilaku seperti orang gila. Melihat seorang wanita yang sedang tersesat, Alan yang merasa punya harapan meminta wanita itu untuk mencarikannya bantuan. Sirna sudah harapan Alan untuk selamat saat melihat wanita itu tertangkap dan dihabisi oleh komplotan psikopat. Sementara Alina yang sudah burete terlihat masa bodoh ketika Alan meluapkan kemarahannya. Di malam harinya, para bocil dan para pemuda psikopat sedang melakukan sebuah ritual yang ternyata dipimpin langsung oleh Alina. Dari ritual ini pun Alan akhirnya tahu bahwa semua anak ini adalah anak kandung Alina. Bahkan meski anak-anaknya sudah pada gede, Alina masih memberikannya ASI kepada mereka. Di malam berikutnya, Alan memohon agar Alina menjadikannya sosok suami yang akan melengkapi keluarga besar Alina. Terlebih ia sudah bosan hidup menyendiri di dunia luar dan ingin selalu dihargai seperti saat mereka bersama. Tapi sayangnya Alina menolak. Ia pun mengatakan bahwa tujuan Alan di tempat ini hanya untuk menjadi pejantan yang memberikannya keturunan. Dan jika si jabang bayi sudah lahir, Alan akan dihabisi seperti para lelaki sebelumnya. You free me or you kill me!
singkat cerita, Alina yang merasakan kontraksi bergegas mengeluarkan Alan dari kandang. Ia pun meminta Alan untuk menjadi kang bidan demi kelahiran anak mereka. Tepat ketika gerhana kembali terjadi, Alina berhasil melahirkan anak perempuan dengan selamat. Alan pun benar-benar terharu karena untuk pertama kalinya ia merasakan sensasinya menjadi seorang ayah. Kemudian Alina berjanji akan merawat anak ini agar menjadi seorang ibu seperti dirinya. Beberapa hari berlalu, Alina yang telah kembali bugar mengemasi barang-barang milik Alan untuk ia simpan. Dan mulai saat ini, perhatian Alina akan ia curahkan kepada si bayi dengan bantuan anak-anaknya yang lain. Meskipun tidak diceritakan secara detail asal-usul dan tujuan Alina, yang pasti wanita berkepribadian aneh ini selalu menjerat para lelaki yang tersesat di gurun untuk mendapatkan benih orok dari mereka. Kelakuan Alina ini pun selalu berjalan lancar karena dibantu oleh anak-anaknya yang berperilaku seperti psikopat. Dan di akhir cerita, nasib tragis dialami oleh Alan saat penderitaannya malah berakhir dengan kematian. Parahnya lagi, anak sematawayangnya malah akan menjadikan sang penerus dari kegilaan Alina yang turun-temurun. Jika ada tambahan, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.